Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini spesial sekali. Kita kedatangan tamu ya. Ini kedatangan teman dari Bandung namanya Olivia, saudara ya. Jadi saya dan Olive ini teman dekat, udah rasa saudara. Makanya kita bertukar nama. Nama anak saya Olivia, nama anak dia David. Ya, kita sampai tukar nama ya. Nah, pagi hari ini saudara saya mau share kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Respon yang Benar. Saudara, hari-hari ini saudara bahkan kita mendengar banyak berita-berita bahwa kita akan memasuki masa-masa krisis ya. Kita akan memasuki masa-masa krisis dan ini mengakibatkan ada begitu banyak respon yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, ada beberapa penelitian bahwa ternyata banyaknya masalah di dalam kehidupan kita itu menimbulkan beberapa faktor yang terjadi, saudara. Ada orang-orang yang mulai hari-hari ini, saya bingung kalau saya dikasih judul setiap kali saya khotbah ya, apalagi di anak-anak youth, anak-anak muda. Judul khotbahnya nggak jauh-jauh dari overthinking, ya, terus mental health. Saya bingung, saudara. Ya. Dan kemarin kami baru pulang, ya, ini outbound masih berlangsung, saudara. Kami baru pulang dari outbound bootcamp Humble. Kita melihat ada beberapa indikator-indikator respon-respon orang dalam menghadapi masalah yang ada. Dan ternyata di dalam ada penelitian yang juga meneliti bahwa ternyata keberhasilan seseorang di dalam kehidupannya itu sangat ditentukan dengan kemampuannya bagaimana orang tersebut menghadapi kesulitan ya. Jadi keberhasilan ditentukan kemampuan dari bagaimana orang tersebut merespon atau menghadapi kesulitan tersebut. Nah, pagi hari ini saya mencatat di dalam Alkitab ada 3 jenis orang yang memiliki respon terhadap setiap masalah yang dihadapi ya. Seperti biasa 3 itu seringkali jadi panduan ya di dalam Alkitab ya. 2 kurang, 4 kebanyakan. Jadi 3 aja saudara ya. Nah, yang pertama saudara, respon apa yang pertama bagaimana seseorang itu menghadapi masalah? Yaitu respon yang pertama adalah respon tipikal quitters atau menyerah. Saudara, jangan sangka bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Hari-hari ini kita menghadapi ya, dan bahkan kemarin di dalam simulasi outbound itu kita menghadapi bahwa ada jenis orang-orang yang begitu menghadapi masalah langsung jawabannya kami nggak bisa, kami nggak mampu, ya, kami nggak mau, ya, itu nggak mungkin. Itu yang dihadapi, saudara. Dan hari-hari ini begitu banyaknya krisis yang terjadi, pandemi apalagi, saudara. Itu kita akan menghadapi orang-orang yang punya tipikal yang langsung menyerah terhadap keadaan. Nah, di dalam Alkitab, mari kita lihat contoh peristiwanya di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, kita langsung saja ayat yang ke-27. Ini adalah peristiwa tentang 12 pengintai. Cerita tentang 12 pengintai. Di mana 10 pengintai memberikan kabar yang buruk, sementara 2 pengintai memberikan kabar yang baik. Saudara, kita lihat di ayat yang ke-27, langsung saja dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai,
adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, orang-orang ini, saudara, bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Ya. Bangsa Israel itu udah dibawa perjalanan keluar dari tanah Mesir. Di dalam tanah Mesir mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. 10 tulah mereka nggak kena semua. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, laut terbelah. Mereka lihat semuanya, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mereka lihat semuanya. Ada mana turun, burung puyuh, semuanya, saudara. Bahkan saya yakin makanya kenapa dulu nggak ada pabrik sepatu, karena firman Tuhan berkata kasutnya itu 40 tahun nggak rusak-rusak. Ya. Makanya nggak ada pabrik sepatu. Saudara. Tetapi dengan begitu banyaknya mujizat yang sudah terjadi, yang mereka lihat, mereka rasakan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tetap punya mentalitas yang menyerah. Dan saya mulai mengambil kesimpulan begini, bahwa ternyata begitu banyaknya mujizat nggak menjamin orang tersebut itu bisa kuat di dalam Tuhan. Karena buktinya waktu mereka lihat, mereka lebih melihat bahwa masalah yang mereka dihadapi lebih besar daripada Tuhan yang mereka punya. Tuhan udah jelas-jelas menjanjikan tanah Kanaan ini akan menjadi milikmu. Dan mereka lebih percaya apa yang mereka lihat daripada apa yang Tuhan katakan terhadap mereka. Jadi ini bukan orang-orang yang di luar Tuhan, saudara. Banyak sekali saya menemui, saudara, hari-hari ini. Orang-orang yang mulai, aduh ini udah gak mungkin. Ya. Saya menyerah aja. Dan saya percaya di tempat ini gak ada, amin. Ya, makanya saudara masih tetap ada di sini, bukti bahwa saudara gak menyerah. Ya. Nah, tapi saya gak akan bahas banyak, karena saya yakin di tempat ini gak ada. Tapi yang saya mau tekankan ini adalah justru di bagian yang kedua, saudara. Saya yakin bahwa saudara semua, kita semua udah sering dengar firman Tuhan, bahwa kita nggak boleh menyerah. Ya. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi kemudian saya melihat, saya mendapati, bahwa ternyata ada bagian kedua yang kita perlu waspadai. Tipikal kedua dari orang yang berespon terhadap masalahnya. Apa tipikal yang kedua? Kalau yang tipikal pertama tadi adalah orang yang menyerah, yang kedua adalah orang yang pasrah. Nah, saudara, hari-hari ini justru saya menemui banyak orang mencapai titik ini. Nah, apa itu orang pasrah? Orang pasrah tuh begini, saudara, masih tetap datang ke gereja, mungkin dia nggak nyerah, ya. Dia mungkin masih bisa tetap punya pengharapan sedikit kepada Tuhan. Tapi tipikal orang ini bilangnya begini, saudara. Ya udahlah, terserah Tuhan deh. Tuhan mau lakukan apa? Tuhan mau sembuhkan, syukur. Enggak sembuhkan, ya udah. Ya. Orang-orang yang berada di dalam status quo. Orang-orang yang gini, aduh Tuhan, udah sekian lama keadaan ini enggak mungkin berubah. Ini adalah orang-orang yang tipikal pasrah, dan masalahnya, saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini sampai ke titik ini. Udah enggak mungkin berubah hidup saya. Saya sudah berdoa sekian lama, hidup saya toh nggak pernah berubah. Tapi kadang-kadang tetap berdoa. Tetap berdoa tetapi memungkiri kekuatan dari doa tersebut. Nah, ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab yang kita coba lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima. Mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Ini adalah tipikal yang menggambarkan keadaan tersebut. Yohanes pasal yang kelima. Kita langsung mulai lihat ayat yang kelima. Ini adalah peristiwa penyembuhan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, saudara. Nah, orang yang lumpuh ini sudah lumpuh berapa? Berapa lama, saudara? 38 tahun lumpuh. Ya. Jadi dia sudah pakar, ya. 38 tahun. Nah, kenapa orang lumpuh ini ada di kolam Bethesda? Karena dipercaya kolam Bethesda itu adalah pada sewaktu-waktu malaikat Tuhan menggoncangkan airnya, maka orang yang pertama masuk ke air tersebut, ke kolam tersebut, sembuh apapun penyakitnya.
Jadi sangat bisa dibayangkan saudara, siapa yang paling terakhir ke kolam itu? Ya pastinya orang lumpuh. Ya saudara. Ya karena kalau mereka rebutan pasti orang terakhir orang lumpuh saudara. Dan kita coba lihat yang menarik di sini. Firman Tuhan berkata mulai ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sampai situ dulu, saudara. Nah, ada sebuah peristiwa penting di situ yang terjadi. Yesus datang menemui orang lumpuh itu. Dan pertanyaan yang simpel yang Yesus tanyakan kepada orang lumpuh itu pasti ya, kalau ada orang sakit ditanya, maukah engkau sembuh? Kalau saudara jadi orang lumpuh itu, jawaban saudara harusnya apa? Mau, iya kan? Tetapi coba kita lihat jawaban unik dari orang ini, saudara. Jawabannya adalah begini, bukan bilang mau, tetapi bilang gini, Tuhan, tidak ada orang yang, apa saudara, menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ya, apa bilang airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ditanya mau sembuh apa enggak, jawabnya enggak ada orang yang mau nolong. Udah apatis, saudara. Ini bahaya, banyak orang Kristen udah mulai apatis. Karena mungkin doa-doa yang tidak terjawab. Karena mungkin pengalaman-pengalaman kehidupan yang menyebabkan dia jadi apatis. Sama orang lumpuh ini, saudara. Mungkin awalnya dia berusaha, dia punya pengharapan untuk dia bisa sembuh. Makanya dia ada di kolam Bethesda itu. Tetapi ini yang menarik, saudara. Waktu saya baca ayat ini, saya benar-benar mendapatkan rema dari ayat ini. Kenapa orang lumpuh ini punya jawaban itu? Punya jawaban yang aneh. Di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, apa saudara? Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Artinya gini saudara, saya menemukan bahwa ternyata ada zona nyaman yang tidak nyaman. Ya. Orang itu udah terbiasa menderita. Karena saking terbiasanya menderita, dia nggak tahu bahwa dia masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini mengalami itu, saudara. Udah telah lama dalam keadaan itu. Sehingga akibatnya apa, saudara? Karena udah lama dalam keadaan itu, mungkin awal-awalnya rajin doa. Awal-awalnya rajin cari Tuhan. Tapi habis itu udahlah, doa saya nggak dijawab-jawab. Mungkin emang ini keadaannya. Orang tipikal pasrah ini bilang gini, udah gak mungkin ada hal yang lebih baik dari ini. Memang mungkin keadaannya seperti ini, saudara. Saya mau share, saudara, pada waktu saya persiapkan khotbah ini, saya mau share kepada saudara bahwa Tuhan cukup menemplak saya di sisi ini. Jadi yang saudara ketahui, anak saya yang pertama itu berkebutuhan khusus. Dan hampir setiap hari saya berdoa untuk pemulihan kesembuhannya. Tadi pagi Olive nginep di rumah, tadi pagi baru tidur jam 5 pagi. Jadi nemenin papanya persiapan khotbah. Ya. Sampai kadang-kadang dalam suatu titik tertentu, saya pernah memutuskan untuk saya berhenti berdoa. Karena saya melihat keadaannya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Sampai kemudian saya disadarkan. Saya udah mulai apatis. Karena lihat keadaan nggak berubah. Masalah saya nggak berubah. Ini masalah terbesar orang Kristen, saudara. Ya. Bukan soal meninggalkan Tuhan nggak ke gereja. Tapi masalah terbesar adalah orang Kristen adalah mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Datang ke gereja nggak? Datang. Ya. Ibadah enggak? Ibadah. Doa enggak? Mungkin masih berdoa. Tapi seperti firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima.
Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Kelihatannya berserah, ya. Kelihatannya berharap sesuatu pada Tuhan. Orang-orang tersebut berkata gini, ya udah pasrahlah, apapun yang terjadi, kehendak Tuhan yang terjadilah. Tetapi nggak ada unsur iman di dalamnya. Dan saya bertobat dari itu, saudara. Bahwa kelihatannya saya serahkan anak saya kepada Tuhan. Tetapi nggak ada unsur imannya. Lebih karena begini, udahlah memang udah keadaan udah cukup lama begini. Mungkin ya memang harus begini keadaannya. Orang lumpuh ini telah lama berada dalam keadaan itu. Sehingga udah mulai kehilangan kepercayaannya pada Tuhan. Hari-hari ini, saudara, jangan sampai kita memiliki tipikal pasrah ini. Karena tipikal pasrah ini bahayanya adalah kita nggak sadar bahwa kita udah jauh dari Tuhan sebetulnya. Kita nggak sadar bahwa kita itu sudah memungkiri apa yang Tuhan bisa lakukan. Kekuatannya, kuasanya, dan kasihnya. Kita udah mulai ragukan. Mari kita ambil waktu untuk kita coba renungkan sedikit. Ini saya udah mulai seperti ini enggak ya? Ada doa-doa yang tidak terjawab. Ada hal-hal yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Apa ya respon kita? Kita mulai pasrah, mulai apatis. Mulai kehilangan kepercayaan. Dan yang ketiga, walaupun yang ketiga yang terakhir saudara, saya jamin ini yang paling lama. Ya. Ini biasanya orang-orang itu kalau datang ke gereja suka dengar kata yang terakhir, ya. Tapi ini lama, saudara. Ya, yang ketiga, kalau tadi tipikal yang pertama adalah menyerah, tipikal yang kedua adalah pasrah, maka tipikal yang ketiga, respon yang benar adalah tipikal berserah. Saudara, berserah itu bukan begini, enggak melakukan apa-apa. Berserah itu harus ada 3 unsur penting. Ya. Orang yang dikatakan berserah itu punya 3 unsur penting. Yang pertama, unsur pengenalan. Orang tidak mungkin menyerahkan hidupnya terhadap seseorang yang dia tidak kenal. Makanya kegagalan orang Kristen untuk berserah kepada Tuhan. Itu karena disebabkan orang itu gak kenal siapa Tuhan. Berserah itu harus punya unsur pengenalan di dalamnya. Orang-orang yang tadi tipikal menyerah, itu gak kenal benar siapa Tuhannya. Beda sama Kaleb, beda sama Yosua. Kaleb ngomong gini, tidak. Tadi dikatakan begitu ya, kita pasti akan memenangkan. Tuhan udah janji, Tuhan udah berfirman seperti itu, pasti kita menangkan. Unsur kedua dari penyerahan adalah kepercayaan. Orang gak akan mungkin menyerahkan hidupnya kalau dia gak percaya kepada orang yang dia serahkan. Kita kadang-kadang ngomong gini, Tuhan aku menyerahkan hidupku. Tapi kadang-kadang kita masih khawatir. Kekhawatiran itu tanda ketidakpercayaan. Yang ketiga, unsur ketiga dari berserah adalah unsur ketaatan. Orang gak mungkin begini, saya berserah kepadamu, tapi kemudian kalau diperintahkan apa saja kita gak nurut. Kita gak lakukan perintahnya, itu gak berserah. Mari kita lihat ada sebuah peristiwa yang juga mengubah sekali kehidupan saya. Di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-23, mulai ayat 25 saja, Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25, mulai ayat yang ke-25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin buruk. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, saudara, saya mulai merenungkan begini. Ada begitu banyak handicap, ada begitu banyak hal yang dia harus, keterbatasan yang dia punya. Yang pertama, karena saya bukan perempuan,
Ya, tapi saya sering melihat istri saya kalau lagi ngalami sakit pendarahan bulanan itu, saudara. Dia bilang nggak enak semua badan. Dan ini 12 tahun. Ya, pasti dalam kondisi yang lemah. Pasti dalam kondisi yang nggak enak semua. Saudara. Dan bukan itu saja, saudara. Ayat ini diteruskan bahwa ia telah ke dokter berkali-kali. Orangnya udah ke dokter berkali-kali, ya, ke semua dokter mungkin, dan dikatakan semuanya telah dihabiskan daripadanya. Uangnya juga udah habis. Tapi apa yang terjadi? Sakitnya semakin parah. Sakitnya semakin parah. Uang habis, udah berusaha, ya, tetapi sakitnya makin parah. Tapi respon dari wanita yang sakit pendarahan ini itu dahsyat sekali. Di ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kata-kata ini jadi seperti kata-kata biasa kalau kita baca. Tapi kata-kata ini juga cukup menemplak kehidupan saya. Karena apa, saudara? Ayat 27 berkata, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Pertanyaan saya, dia kenal Yesus apa enggak? Enggak kenal. Cuma dengar berita tentang Yesus. Pertanyaan saya berikutnya, kita kenal Yesus apa enggak? Kenal ya? Tapi apakah kita punya respon yang sama seperti perempuan ini? Perempuan ini baru dengar berita, katanya Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Katanya Yesus itu dahsyat. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, kalau saudara berpikir mendekati Yesus pada zaman itu gampang, saudara salah. Ya, Yesus itu zaman dulu juga selebritis. Ya. Kemana-mana banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti. Bodyguardnya yang murid-muridnya itu 12 orang. Ya. 12 orang murid-muridnya mengawal Yesus setiap saat. Dan wanita ini yang tadi secara penggambaran lemah, pasti nggak punya kekuatan ekstra. Sebetulnya kecil sekali kemungkinannya untuk dia bisa mendekati Yesus. Tapi firman Tuhan berkata ia mendekati Yesus dari belakang. Dan saudara jangan lupa bahwa orang yang sakit pendarahan itu sebetulnya nggak boleh keluar rumah. Ya, di dalam adat istiadat orang Israel, orang yang sakit pendarahan kalau keluar rumah, orang yang tersentuh itu jadi najis, saudara. Jadi dia menghadapi halangan-halangan dari tubuhnya sendiri, dia lemah, dari adat istiadat, dari budaya orang Yahudi, dia nggak boleh keluar rumah. Tapi dia ingin sembuh. Ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh, saudara. Kalau dia sudah mendengar berita tentang Yesus, ini ada hal yang menarik. Yesus nggak pernah sembuhin orang lewat jubahnya. Ya. Tetapi dia bisa punya iman, asal saja kujamah jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, ini sebetulnya kejadian cukup konyol ya saudara ya. Kejadian cukup konyolnya itu bagi murid-muridnya. Pada waktu Yesus nanya, siapa yang menjamah jubahku? Jawaban murid-muridnya kan gini kan saudara. Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Mungkin murid-muridnya berkata ini Yesus ngetes ini. Ya, Yesus lagi ngetes. Orang banyak pasti nyenggol Yesus, pasti bersentuhan dengan Yesus ya. Bagaimana mungkin termasuk murid-muridnya bersentuhan dengan Yesus. Tapi dalam ayat yang lain Yesus berkata gini, yang ini beda. Pada saat ini orang ini menyentuh, ada kuasa yang keluar dari tubuhku.
dari sekian banyak orang yang menyentuh Yesus, hanya ada satu orang yang menarik kuasa Yesus keluar dari tubuh. Dari apa, saudara? Dari iman perempuan ini. Yang ini beda, kata Yesus. Saya waktu baca ayat ini sangat tertarik banget. Yang ini beda, ada kuasa. Saya mulai merenungkan, yang menyenggol Yesus banyak, termasuk murid-muridnya. Kenapa hanya satu orang yang menarik kuasa itu keluar? Saya belajar. Saudara, ini mulai saya renungkan, ini tipikal orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Tadi saya bilang ada unsur pengenalan, unsur kepercayaan, unsur ketaatan. Jadi tipikal orang berserah itu bukan orang yang gak ngapa-ngapain. Tapi orang yang berserah, dia lakukan bagiannya. Dan dia percaya bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupannya. Amin, saudara. Nah, dengan cepat, saudara, ada 3 hal di mana Tuhan ingin kita berserah. Mari kita baca di Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat 23. Ayat 22 dari situ. Ini suka agak bingung saya ya sama Alkitab elektronik sama Alkitab cetak. Ayat 22 berarti di sini. Ya. Yang pertama, saudara, firman Tuhan berkata begini, serahkanlah apa, saudara? Khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hal yang pertama yang harus kita serahkan, uniknya adalah kekhawatiran kita. Kenapa kekhawatiran? Karena kekhawatiran punya cara kerja yang sama dengan iman. Dan mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Di mana ada kekhawatiran, iman gak ada. Di mana ada iman, kekhawatiran hilang. Maka hal yang pertama yang harus kita serahkan adalah kekhawatiran. Hari-hari ini orang itu banyak sekali dilanda kekhawatiran. Gimana kalau nanti resesi? Apa yang harus saya lakukan? Boleh untuk melakukan persiapan. Tetapi kalau kemudian itu kita dihantui dengan kekhawatiran, maka itu akan menghancurkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya hubungan kekhawatiran selalu, kemudian ayat berikutnya dikatakan begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Kekhawatiran itu selalu hubungannya sama apa yang kita akan dapatkan. Di dalam Matius 6, firman Tuhan berkata, jangan khawatir terhadap apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Selama kekhawatiran kita nggak diserahkan, saudara. Makanya hidup kita akan berkutat dengan pemikiran-pemikiran. Akhirnya overthinking lah, stres, punya masalah besar. Firman Tuhan berkata, maka Ia akan memelihara engkau. Dan ayat terusannya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Saudara saya orang benar, amin. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang itu goyah, tetapi diserahkan kekhawatirannya. Karena kalau kekhawatiranmu enggak kamu serahkan pada Tuhan, imanmu akan hilang, kepercayaanmu akan hilang. Makanya Tuhan menganggap begini, saudara jangan anggap remeh soal kekhawatiran. Karena di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 32, Tuhan itu bilang gini, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Orang yang khawatir, itu disebut Tuhan sebagai bangsa yang tidak kenal Allahnya. Makanya tadi saya bilang, penyerahan itu identik dengan pengenalan. Saudara gak akan bisa serahkan kekhawatiranmu kalau gak kau kenal baik-baik siapa Tuhanmu. Bahwa Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Yang kedua, apa yang perlu diserahkan? Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita sering kebalik. Kita berencana dulu,
baru diserahkan ke Tuhan. Ya. Tuhan, saya punya planning ini, baru saya serahkan semua kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata ini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Termasuk saya diingatkan begini, termasuk khususnya terhadap hal-hal yang engkau sangat kuasai justru. Ya. Kita itu seringkali berdoa sama Tuhan terhadap sesuatu yang kita nggak mampu, ya nggak? Tapi pernah nggak kita berdoa terhadap sesuatu yang saudara yakin kita mampu? Sering nggak? Misalnya, saudara, saya ambil contoh. Saya ambil contoh begini, saudara. Saya aja ya, daripada nanti ada orang yang gimana gitu ya. Saya mulai diingatkan Tuhan begini. Dulu pertama kali saya pelayanan worship leader, ya, saya puasa sebulan. Karena saya merasa saya nggak mampu, saya nggak punya keahlian cukup, saya nggak punya pengalaman. Akhirnya saya berdoa, saudara. Saya doa puasa sebulan. Udah sering jadi worship leader, saya sebulan nggak puasa. Ya, kebalik. Kenapa? Karena terbiasa. Bahayanya gitu, saudara. Orang Kristen, orang kalau udah merasa ahli, itu nggak diserahkan lagi ke Tuhan. Hari-hari ini, saudara, krisis pandemi juga menunjukkan kepada kita satu hal penting. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pengusaha-pengusaha juga ngomong ini. Ternyata mengandalkan pengalaman-pengalaman masa lalu, itu sekarang gak bisa. Dan saya senangnya pengusaha itu bilang gini, kalau gak menyerahkan semuanya ke Tuhan, gak mungkin. Saya bersyukur kadang-kadang krisis menyadarkan kepada kita, bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Pengalamanmu, kemampuanmu, talentamu, gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan kalau kita gak serahkan. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang ketiga, kita lihat di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang 5. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang ketiga yang saudara perlu serahkan adalah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkan hidupmu dan percayalah. Percaya. Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara serahkan semua hidupmu. Saudara berikan semuanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Pertanyaannya, kita termasuk tipikal golongan seperti apa? Berarti kita termasuk orang yang menyerah. Atau bahkan udah masuk orang yang pasrah. Orang yang pasrah itu suka bilang terserahlah. Ya. Orang pasrah itu gak punya keinginan lagi. Terserahlah. Tuhan mau tolong syukur, gak tolong ya udah. Atau kita termasuk orang yang berserah. Orang yang tetap berusaha dalam hidupnya. Lakukan yang terbaik. Karena dia tahu dia juga bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak lewat kehidupannya. Saya berdoa di masa-masa ini, saudara. Kita kedapatan Tuhan menjadi orang-orang yang memang benar-benar berserah sepenuhnya. Orang yang kenal siapa Tuhannya. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dan gak lupa juga, saudara. Orang yang mentaati seluruh perintahnya. Orang yang berserah itu orang yang taat. Orang yang percaya bahwa perintah Tuhan itu adalah yang terbaik dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus sekali lagi, Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan, menegur, menasihati kami, ampuni kami. Kalau mungkin kami udah mulai pasrah dalam kehidupan kami. Karena setiap doa-doa kami mungkin belum Tuhan jawab. Atau keadaan belum berubah Tuhan. Tapi pagi hari ini, biarlah kami boleh kedapatan sebagai orang-orang yang berserah kepadamu. Saat ini kami serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kami akan masa depan kami Tuhan.
Kami bawa di bawah kaki-Mu. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau terus berbicara buat setiap kami. Biarlah hidup kami adalah hidup yang berserah total, berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.